atau mungkin mengalami sendiri berkaitan dengan ini, ada dua register. Ya, yang pertama adalah sengketa informasi APO ini. Yang pertama adalah terkait izin edar atau izin penggunaan darurat vaksin polio NOPV2 Bio Farma. Kemudian yang kedua adalah terkait izin semua vaksin COVID-19 yang sedang dan pernah digunakan di Indonesia, termasuk semua lampiran seperti vaksin untuk tenaga kesehatan dan informasi produk untuk pasien. Dokumen yang diminta adalah uji klinis penelitian yang telah dilakukan, data farmakovigilans, dan analisis risiko manfaat lengkap. Nah, keterkaitan saksi terhadap sengketa informasi ini apa? Jadi kebetulan saya ini adalah kakak kandung dari korban vaksin. Vaksin yang mana? Vaksin COVID-19. COVID-19, oke. Jadi adik saya meninggal 22 jam setelah divaksin AstraZeneca dan sudah diautopsi. Hasil autopsinya memang berkaitan dengan vaksin tersebut? Hasil autopsi sampai sekarang saya belum terima, sudah beberapa tahun belum dikeluarkan oleh pihak RSCM. Tidak diminta? Saya minta udah sampai 107 kali saya tunggu dan tidak pernah dikasih. Tidak melalui permohonan informasi yang sesuai standar undang-undang? Nah, mereka selalu berkata, bilang Bu, harus dari forensik, sedangkan saat autopsi forensiknya aja tidak menemui pihak keluarga. Ya, kan kalau standar undang-undang KIP kan sebenarnya ada ketentuan 10 hari minta, nggak direspon 30 hari, nanti bisa sengketa seperti ini, tidak dilakukan di prosedur? Tidak, kami hanya langsung ke RSCM. Baik. Nah, sejauh ini, kemudian bagaimana kemudian saksi bisa berpendapat bahwa itu akibat suntikan vaksin COVID-19 itu? Jadi karena durasi yang singkat, dia kan sehat walafiat, sebelumnya tidak pernah ada komorbid beberapa tahun ke belakang. Tiba-tiba hari itu disuntik vaksin, malamnya bereaksi, paginya meninggal dunia, seperti itu. Baik. Ini kalau yang terkait vaksin COVID-19 aja berarti ya? Ya. Iya. Benar. Nah, dari pemohon barangkali ada yang ingin sampaikan? Izin majelis, mungkin sebaiknya saya dulu menjelaskan tujuan saksi ini dan hubungan sama kita ini agar lebih jelas. Bagian dari sengketa ini adalah data farmakovigilans, artinya data KIPI. Saya juga punya dokumen internal dari BPOM, bukan terlalu internal, tersedia di registrasi obat.bpom.co.id, dokumen AstraZeneca, dokumen BPOM tentang vaksin AstraZeneca, di mana BPOM secara internal mengakui bahwa dapat informasi dari pembuat vaksin bahwa ada risiko mematikan, sudah beberapa korban yang meninggal, dengan situasi kurang lebih atau kejadian kurang lebih sama dari trio Fauci, adik dari saksi. Informasi tersebut tidak pernah dikasih kepada publik, tidak dikasih dari BPOM, tidak diinfo dari Kemenkes. Jadi di sini kita punya situasi di mana cukup jelas ada kematian akibat vaksin, kasus KIPI yang sangat serius, tapi saksi Vicky bisa menjelaskan seperti apa upaya dan tindakan-tindakan dari Kemenkes untuk menyembunyikan kasus, dan juga yang disampaikan saksi ini nanti akan dijelaskan oleh ahli patologi yang akan hadir melalui Zoom yang juga tahu kasus ini. Yang kita ingin menjelaskan atau mendukung adalah fakta bahwa untuk mencegah kasus seperti ini, terutama penyembunyian apa yang terjadi dari publik, informasi yang diminta harus terbuka.
Itu data pharmacovigilance. Kedua, jika data uji klinis terbuka sepenuhnya, di mana masyarakat bisa tahu risiko, mereka bisa mengambil putusan yang lebih tepat apakah mau menerima atau menolak produk farmasi. Dalam kasus saksi ini, memang saksi sendiri dan adiknya dan keluarga secara umum sebelum kejadian sama adiknya belum pernah dapat informasi bahwa ada risiko terkait vaksin COVID. Mereka percaya saja narasi aman dan efektif dan memang harus karena kalau divaksin akan meninggal. Kemudian mereka percaya narasi tersebut tanpa informasi tentang data atau risiko yang benar dan kemudian memang ada kejadian yang sangat parah. Itu kaitan saksi ini sangat penting. Baik, jadi kan saksi ini mengalami sendiri, artinya salah satu anggota keluarga mengalami sendiri kejadian bahwa 22 jam setelah disuntikkan vaksin COVID-19 kemudian meninggal, gitu ya. Nah, persoalannya adalah saksi kemudian belum bisa mendapatkan rekam medis atau hasil dari otopsi dari pihak terkait lah, ya, entah itu kepolisian, entah itu dari rumah sakit, ya, belum bisa. Nah, mungkin saksi bisa menjelaskan, karena kan kalau kita bicara keterbukaan informasi terkait hasil rekam medis atau hasil pengujian apapun yang dilakukan terhadap pasien itu menjadi hak dari pasien dan keluarganya, begitu. Nah, tadi kalau pasien saksi mengatakan bahwa sudah 100 kali lebih meminta juga tidak mendapat respon, mungkin saksi bisa menjelaskan sedikit mulai dari peristiwa penyuntikan, kemudian penanganannya oleh siapa dan bagaimana kemudian. Karena ini kan masih, kalau kita bicara masih abu-abu, ya, abu-abu dalam arti saksi sendiri belum bisa punya data valid yang menyatakan bahwa itu meninggalnya akibat COVID-19, gitu, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan. Jadi adik saya ini anak nomor 3, Bu. Saya nomor pertama, kaitannya dengan saya seperti itu. Pada saat itu adik saya ini disuntik tanggal 5. Umur berapa waktu itu? 22 tahun. 22 tahun, oke. Disuntik tanggal 5 Mei di RSPP, ya, karena program yang bekerja di BUMD atau BUMN harus duluan kan gitu. Nah, adik saya akhirnya melaksanakan suntik itu dengan cerita dia tuh hanya diperiksa seadanya kan gitu, disuruh tanda tangan, ya sudah, dia akhirnya disuntik. Sampai di rumah sore hari dia mengalami gejala sakit kepala yang luar biasa, dia sampai teriak-teriak sakit. Waktu itu kami takut kan, karena kami mau kasih obat warung gitu, kayak Panadol dan obat-obat pereda nyeri itu, takutnya malah lebih parah. Sempat mau ke rumah sakit sekitar jam 12 malam, akhirnya diputuskan oleh almarhum ini ditunda dulu, nanti pagi. Sampailah pagi hari, dia semalaman itu merasakan sakit yang luar biasa, terutama di bagian kepala dan sekujur tubuhnya sakit gitu, sakit tulangnya sakit sampai hingga ke tulang. Pagi itu terjadi kejang, gitu. Dia kejang, tidak sadarkan diri sekitar jam 10 pagi. Kami larikanlah ke rumah sakit terdekat, waktu itu dekat rumah hanya 5 menit, dan itu RSIA. Waktu itu sempat dokter umum itu menolak karena ini terkait dengan vaksin COVID yang sifatnya baru kan. Sampai akhirnya ada salah satu dokter umum yang berani memeriksa dan dinyatakan meninggal. Nah, mungkin itu kalau terkait rekam medis sebenarnya sudah pernah dibacakan, hanya dibacakan waktu itu via Zoom. Yang di Zoom itu berisi sekitar 25 orang, baik dari Kemenkes, dari Dinkes DKI, dan pihak keluarga hanya saya dan adik saya, sama pihak RCM. Dan itu dinyatakan bahwa tanpa ada komorbid. Jadi yang dibacakan dulu pertama via Zoom itu dinyatakan tidak ada komorbid sama sekali, dan
ada bintik hitam di paru yang tidak berkaitan